Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Mutiara Sukirman dengan NIM B1B1212220. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Wawasan Kemaritiman. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Kerangka Konseptual Diplomasi Maritim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian diplomasi maritim. Diplomasi maritim merupakan penggunaan aset maritim untuk mengelola hubungan internasional dan bukan hanya untuk menangani ketegangan di bidang maritim yang biasanya dilakukan dengan menggunakan hukum laut internasional. Diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional, dan karena itu diplomasi maritim adalah manajemen hubungan internasional melalui domain maritim. Diplomasi maritim menurut Christian Lemaire. Yang pertama, dalam diplomasi kooperatif, semua pihak bekerja secara sukarela, seperti Angkatan Laut memberikan bantuan keamanan dan kemanusiaan kepada semua negara yang terkena bencana. Kedua, diplomasi maritim persuasif, bertujuan untuk menguatkan pihak lain terhadap kekuatan nasional suatu negara yang antara lain dengan menunjukkan kekuatan angkatan lautnya. Dan yang ketiga, diplomasi maritim koersif yang dikenal dengan gunboat police dilakukan antara lain dengan penggunaan kekuatan. Baik, selanjutnya diplomasi dalam dimensi kedaulatan dan keamanan. Diplomasi maritim dalam dimensi kekuatan bertujuan untuk menjaga kedaulatan politik dan keutuhan wilayah Indonesia. Dengan pengertian operasional ini, maka pelaksanaannya diarahkan untuk penguatan hukum dan perjanjian maritim. Selanjutnya, diplomasi maritim dalam dimensi keamanan bertujuan mendukung terciptanya stabilitas keamanan di perairan Indonesia sebagaimana negara kepulauan terbesar di dunia. Perairan Indonesia rentan terhadap berbagai sumber ancaman seperti illegal fishing, pembajakan, pencemaran laut, terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Fungsi kekuatan maritim yaitu menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab, dan memproyeksikan kepentingan nasional melalui dunia internasional. Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim antara lain peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerjasama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Selanjutnya, peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan. Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. Pembukaan nama pulau. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional. Keamanan maritim. Keamanan maritim mengacu kepada perlindungan terhadap wilayah maritim suatu negara beserta infrastruktur, ekonomi lingkungan maupun masyarakat dari ancaman atau tindakan merugikan yang terjadi di laut. Kombinasi langkah preventif dan responsif untuk melindungi domain maritim dari ancaman dan potensi tindakan pelanggaran hukum. Terhadap keamanan maritim dijelaskan dalam Terrorist Acts merupakan salah satu ancaman bagi keamanan maritim karena tidak hanya berdampak pada penyerangan fisik, namun juga berdampak pada terganggunya keamanan ekonomi. Intentional and unlawful damage to the marine
Enforcement merupakan aktivitas yang merusak ekosistem laut sehingga dapat mengancam keamanan maritim suatu negara karena dapat berpengaruh pada ekonomi negara pantai. Illegal, unreported, and unregular fishing merupakan ancaman keamanan maritim yang paling sering ditemui sejak dulu. Pirate and armed robbery merupakan bentuk kejahatan yang biasa terjadi di laut yang dapat membahayakan awak kapal sekaligus keamanan jalur navigasi maupun komersial. Keamanan maritim menurut Mary N. Palma mendefinisikan keamanan maritim dengan kondisi terbebasnya suatu negara dari berbagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di laut. Menurut Mary N. Palma, keamanan maritim dapat dibagi dalam dua kategori, yakni yang pertama, keamanan maritim sebagai keamanan nasional yang mempunyai tujuan melindungi integritas wilayahnya. Kedua, keamanan maritim sebagai kepentingan keamanan yang berdampak regional. Kepentingan nasional, dengan kata lain, terdapat hubungan yang dekat antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri ditentukan oleh kepentingan nasional yang akan dicapainya, sedangkan kepentingan nasional ditentukan oleh sejumlah faktor, baik sifatnya domestik maupun internasional. Tujuan dari politik luar negeri dalam kerangka membela kepentingan nasionalnya yakni keamanan, otonomi, kesejahteraan dalam arti luas, status dan gengsi. Nasional menurut Callahan Morin menjelaskan kerangka yang diajukan untuk memahami istilah kepentingan nasional negara demokratis. Kebutuhan terkait adalah merujuk kepada keinginan negara yang tidak terkait dengan keinginan negara yang tidak terkait langsung dengan keamanan seperti memajukan hak asasi manusia dan demokrasi di luar negeri. Rumusan kepentingan nasional itu sendiri beraneka ragam dan sebagai pihak meragukan istilah tersebut karena sifatnya yang ambigu. Konsep kepentingan nasional merupakan alat analisis untuk menerangkan, menjelaskan, dan mengevaluasi sumber-sumber atau alasan politik luar negeri suatu negara. Dengan konsep kepentingan nasional ini, maka perilaku politik luar negeri dapat dengan objektif dianalisis. Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau Rosenau. Formulasi kepentingan nasional yang menjadi sorotan sejak awal menyebutkan bahwa Morgenthau sebagai pakar realis merupakan penemu istilah kepentingan nasional yang mengartikan bahwa standar abadi di mana tindakan politik ditentukan dan diarahkan. Pembagian kepentingan nasional antara lain kepentingan pertahanan, perlindungan warga dan negaranya dari ancaman kekerasan fisik dari negara lain dan atau pihak eksternal yang mengancam pemerintahan. Kepentingan ekonomi, peningkatan kekuatan ekonomi negara dalam berhubungan dengan negara lain. Kepentingan tata dunia, perlindungan sistem politik dan ekonomi internasional di mana negara merasa aman dan nyaman dan atau warga perdagangannya berjalan damai di luar perbatasannya. Kepentingan ideologi, perlindungan dan peningkatan nilai-nilai yang dianut dan diyakini negara bangsa bernilai baik secara universal. Baik, itulah PowerPoint saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.